Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Effendi Arsyu dari Prodi Administrasi Publik semester 5A. Saya membuat video ini karena tugas mata kuliah pengambil keputusan. Saya akan mempresentasikan kriteria pengambil keputusan. Kriteria pengambil keputusan merupakan bagian dari parameter untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan tujuan yang diinginkan. Variabel dalam suatu keputusan yang dapat dikendalikan disebut dengan decision alternatif, pilihan keputusan yang disingkat dengan DA, yang mungkin merupakan DA1, DA2, DAM. Variabel ini dikatakan dapat dikendalikan karena merupakan pilihan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Keluaran dari sembarang DA tergantung pada interaksinya dengan variabel yang disebut dengan state of nature, keadaan sesungguhnya yang dapat terjadi, yang dinotasikan dengan S, yang dapat juga berupa S1, S2, atau SV. Dari sisi pengambil keputusan, S merupakan pengubah bebas, variabel bebas variabel bebas, di mana pengambil keputusan tidak dapat mengendalikan keadaan sebenarnya mana yang akan terjadi bila salah satu keputusan telah dipilih. Pengambil keputusan pada lingkungan yang berisiko. Pengambilan keputusan berisiko mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sesungguhnya (state of nature) dapat terjadi, pengambil keputusan dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa kemungkinan payoff pada kondisi tertentu dapat diboboti dengan peluang munculnya setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep expected value (nilai harapan) untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Matriks payoff, suatu cara yang baik untuk merangkum semua elemen dari permasalahan keputusan dapat disajikan dalam bentuk matriks payoff. Bentuk matriks menunjukkan hubungan antara variabel DA dengan S dalam himpunan berdimensi 2 yang mencakup basis dan kolom. Elemen atau anggota dari matriks menunjukkan perkiraan payoff sebagai hasil dari interaksi antara DA dengan S. Perhatikan maksud di bawah ini.
decision alternative state of nature. D. A. 1 state of nature S1, state of nature S2, state of nature Sn. Decision alternative DA 2, state of nature PH P11, state nature P12, state of nature P2N. Decision alternative DAM, state of nature PM1, state of nature PM2, state of nature PMN. Mengambil keputusan pada lingkungan yang berisiko. Contoh, misalkan keputusan untuk mengiklankan atau tidak mengiklankan produk pertanian di televisi mengandung 2 step of nature, yaitu volume penjualan rendah atau volume penjualan tinggi. Dengan melakukan iklan apabila volume penjualan tinggi, maka pendapatan yang akan diperoleh adalah 2 Rp 27 juta, dan bila volume penjualan rendah, maka perusahaan akan mengalami kerugian Rp 15 juta. Apabila tidak melakukan iklan di televisi dan volume penjualan rendah, maka pendapatan dapat mencapai Rp 5 juta. Dan bila penjualan tinggi, pendapatan bahkan dapat mencapai Rp 12 juta. Apabila peluang untuk memperoleh volume penjualan rendah hanya 0,30, dan dengan demikian peluang memperoleh volume penjualan tinggi 0,70. Keputusan manakah yang harus diambil? Mengambil keputusan pada lingkungan yang berisiko. Keputusan iklan di TV rendah atau tinggi. Iklan di TV rendahnya minus 15, volume penjualannya tinggi 27. Keputusan tidak iklan di TV, volume penjualan rendahnya 5, volume penjualan tingginya 12. Dengan menggunakan P dalam kurung rendah sama dengan 0,3 dan P dalam kurung tinggi sama dengan 0,70, maka kita dapat susun matriks nilai harapan sebagian berikut. Keputusan iklan di TV, volume penjualan rendahnya 0,30 dalam kurung minus 15 sama dengan 4,5. Volume penjualan tingginya 0,70 dalam kurung 27 sama dengan 18,9. Keputusan tidak iklan di TV, volume penjualan
rendahnya 0,30 atau 5 sama dengan 1,5. Penjualan tingginya 0,30 dalam kurung 12 sama dengan 8,4. Pengambilan keputusan pada lingkungan yang berisiko. Nilai harapan untuk melakukan iklan di TV dengan demikian sama dengan minus 4,5 tambah 18,9 sama dengan 14,4. Dan untuk tidak melakukan iklan di TV sama dengan 1,5 tambah 8,4 sama dengan 9,9. Berdasarkan pada nilai harapan secara umum, maka pengambil keputusan sebaiknya memilih untuk mengiklankan produknya melalui media TV. Nilai harapan mengandung arti bahwa dalam waktu yang lama di masa mendatang, maka secara rata pendapatan yang akan diperoleh adalah sebesar Rp 14,4 juta bila dilakukan iklan di TV untuk produk tersebut. Pengambil keputusan pada lingkungan yang berisiko. Contoh, alternatif keputusan perluasan pabrik lama. Proses permintaan dalam jutaannya tinggi 500, sedangnya 250, rendahnya minus 250, gagalnya minus 450. Bangun pabrik baru, proses permintaan dalam jutaan tinggi 700, sedangnya 300, rendahnya minus 400, gagalnya minus 800. Subkontrak tingginya 300, sedangnya 150, rendahnya minus 25, gagalnya 100. Satu kriteria maksimal. Metode maksimal adalah metode yang berdasarkan pandangan sangat optimistis akan masa depan. Penggunaan metode ini dibenarkan apabila diperkirakan bahwa penggunanya akan selalu memenuhi keberuntungan. Pengambilan keputusan akan memilih nilai paling maksimum dari hasil yang maksimum dalam kurung optimis. Alternatif perluasan pabrik lama. Playoff maksimum dalam kurung jutanya 500. Perluas pabrik lama nya 500. Bangun pabrik baru, payoff maksimumnya 700. Subkontrak payoff maksimumnya 300. Berdasarkan tabel payoff sebelumnya, diambil nilai terbesar untuk tiap-tiap alternatif keputusan. Diketahui bahwa nilai terbesar untuk tiap-tiap alternatif adalah 500, 700, dan 300 juta.
Dari nilai-nilai tersebut diambil nilai tinggi yaitu 700 juta dengan alternatif keputusan membangun pabrik baru. Kriteria maksimin. Tidak ada alasan tertentu untuk pendapat bahwa pengambilan keputusan perlu seorang yang optimis. Abraham berpendapat bahwa mereka harus mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik dan memperlakukannya sebagai lawan. Dalam mempromosikan kriteria maksimasi playoff minimum, Wall beralasan bahwa pengambilan keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawan dengan dan harusnya bertindak sejalan. Premisisnya, pemilihan keputusan yang memiliki nilai kemungkinan terbesar dari keluaran yang paling tidak dihendaki. Berdasarkan untuk tiap alternatif keputusan, diketahui bahwa nilai terpencil untuk tiap alternatif adalah minus 150, minus 800, dan minus 100. Dari nilai-nilai tersebut, nilai tertinggi yaitu minus 100 juta dengan alternatif keputusan subkontak. Metode Hurwitz. Metode Hurwitz adalah metode kompromi antara metode maksim dan metode maksimin. Metode ini dipakai karena pengambilan keputusan tidak bisa sepenuhnya optimis atau pesimis. Metode ini menggunakan sebuah konvensian optimisme A yang mendefinisikan sebagai A 1, di mana optimis adalah A dan pesimis adalah A atau 1. Kelemahan metode Hurwitz adalah pada keputusan menentukan nilai A yang subjektif. Metode Hurwitz dalam contoh perhitungan digunakan angka A sama dengan 0,65. Alternatif keputusan perluasnya pabrik lama 0,5 dalam kurung 500 tambah 0,35 dalam kurung minus 450 sama dengan 167,5. Bangun pabrik baru 0,6 700 tambah 0,35 dalam kurung minus 800 sama dengan 175. Subkontak 0,65 dalam kurung 300 0 tambah 0,35 dalam kurung minus 100 sama dengan 160. 3. Kriteria maksimal regret. Metode maksimal regret adalah metode pengambilan keputusan yang bermaksud untuk menghindari penyelesaian yang timbul setelah alternatif keputusan yang maksimumkan maksimum penyesalan di antara cara untuk melakukan perhitungan metode minimal regret. A. Mendefinisi profit maksimum kolom untuk tiap alternatif keputusan. B. Tiap baris kolom dikurangi dengan maksimum profit kolom tersebut. C. Ulangi perhitungan untuk tiap isi tabel. D. Setelah didapat nilai maksimum regret, dipilih nilai maksimum alternatif keputusan. Kriteria maksimum regret alternatif keputusannya perluasan pabrik lama tingginya 700 minus kurangi 500 sama dengan 200. Sedangnya 300 kurangi 250 sama dengan 500. Rendahnya
minus 25 kurangi atau dalam kurung minus 250 sama dengan 225. Gagalnya minus 100 kurangi dalam kurung 450 sama dengan 300. Bangun pabrik baru tingginya 700 kurangi 700 sama dengan 0. Sedangnya 300 kurangi 300 sama dengan 0. Rendahnya minus 25 kurangi dalam kurung minus 400 sama dengan 375. Gagalnya minus 100 kurangi dalam kurung minus 800 sama dengan 700. Subkontak 700 kurangi 700 kurangi 300 sama dengan 400. 300 kurangi 150 sama dengan 150. Rendahnya minus 25 kurangi dalam kurung minus 25 sama dengan 0. Gagalnya minus 100 kurangi dalam kurung minus 100 sama dengan 0. Pemilihan kriteria minimal regret alternatif keputusan perluas pabrik lama maksimum regretnya 350. Bangun pabrik baru maksimum regretnya 700. Subkontak maksimum regretnya 400. Berdasarkan hasil perhitungan didapat keputusan perluasan pabrik lama untuk minimumkan maksimal penyesalan 4 kriteria launch 3 aturan di atas atau kriteria maksimum dan minimal regret telah dia mengabdikan adanya peluang banyak perbuatan keputusan tidak merasa nyaman dengan cara pengambilan peluang ini. Kriteria Laplace ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jika peluang akan keadaan sesungguhnya tak diketahui, asumsikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk muncul atau terjadi. Dengan menggunakan konsep nilai harapan, kriteria Laplace ini memilih keputusan yang memiliki nilai harapan terbesar. Kelemahannya metode ini adalah bahwa tidak semua kondisi dasar memiliki peluang dengan bobot yang setara. Ada kemungkinan bahwa satu kondisi lebih mungkin terjadi dibandingkan kondisi yang lain. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.